Sebuah fakta baru diungkapkan jurnalis asal Cina, kenapa banyak negara papan tengah Asia lebih memilih untuk mengajak Thailand adu tanding bukannya memilih Indonesia. Menjelang FIFA Matchday bulan Juni, peta persaingan sepak bola Asia mulai memperlihatkan dinamika yang menarik, bahkan bisa dibilang cukup mengejutkan. Sejumlah negara papan tengah Asia seperti Tajikistan, Cina, hingga Kuwait dikabarkan ramai-ramai mengirim undangan kepada Thailand untuk menggelar turnamen mini dalam kalender FIFA Matchday. Thailand yang saat ini berada di peringkat ke-93 dunia FIFA dianggap sebagai lawan ideal, tidak terlalu kuat tapi juga tidak terlalu lemah. Singkatnya, Thailand dinilai sebagai sparring partner sempurna untuk mengukur kekuatan sekaligus mengumpulkan poin ranking. Namun di balik itu muncul satu pertanyaan besar, kenapa bukan Indonesia? Apakah hanya karena Indonesia masih berada di peringkat ke-120 dunia FIFA? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekadar angka. Seorang jurnalis asal Cina dalam salah satu analisanya secara belak-belakan mengungkapkan alasan sebenarnya. Menurutnya, pemilihan Thailand bukan hanya soal persiapan Piala Asia 2027, tetapi lebih kepada perhitungan realistis dalam mengejar poin ranking FIFA. Ia mengatakan, melawan Thailand peluang menangnya masih cukup besar, dan jika menang, poin yang didapatkan juga masuk akal karena peringkat mereka ada di 100 besar dunia FIFA. Pernyataan ini secara tidak langsung membuka fakta yang selama ini jarang diungkap. Dalam sepak bola modern, laga uji coba bukan hanya soal pengalaman, tetapi juga soal strategi menaikkan ranking. Dan disinilah Indonesia menjadi korban dari sistem tersebut. Jurnalis yang sama bahkan memberikan pernyataan yang jauh lebih menarik. Ia mengakui bahwa jika tujuan utamanya adalah mencari pengalaman dan peningkatan kualitas permainan, maka seharusnya pilihan terbaik ada di Indonesia. Kalau ingin benar-benar berkembang, seharusnya kami memilih Indonesia untuk menjadikan lawan tanding. Mereka punya skuad terbaik di Asia Tenggara, ujarnya. Namun ia juga langsung memberikan penjelasan yang cukup jujur dan mungkin sedikit menyakitkan. Indonesia tidak dipilih justru karena terlalu berbahaya. Secara kualitas permainan, Indonesia dinilai sudah berada di level yang lebih tinggi dibandingkan banyak tim papan Asia saat ini. Dengan kombinasi pemain diaspora, kecepatan, dan gaya bermain modern, Garuda kini bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Masalahnya, semua itu tidak tercermin di ranking FIFA. Dengan posisi di peringkat ke-122 dunia, kemenangan atas Indonesia tidak memberikan keuntungan besar dalam perolehan poin. Sebaliknya, jika kalah, dampaknya bisa sangat merugikan. Artinya, menghadapi Indonesia adalah risiko besar dengan imbalan kecil. Dan itulah alasan sebenarnya. Bukan karena Indonesia lemah, tapi justru karena Indonesia terlalu kuat untuk ukuran peringkatnya. Jurnalis Cina itu bahkan secara terang-terangan mengaku ingin melihat timnya menghadapi Indonesia kembali. Kami ingin melawan Indonesia, tapi secara strategi itu bukan pilihan yang aman, katanya. Pernyataan ini menjadi gambaran nyata bagaimana posisi Indonesia saat ini di mata Asia. Di atas kertas, mereka hanyalah tim peringkat 122 dunia. Namun di lapangan, mereka adalah tim yang mulai disegani, bahkan bisa dibilang mulai dihindari. Karena bagi banyak negara, melawan Indonesia bukan lagi sekadar uji coba, melainkan perjudian. Dan di tengah situasi ini, satu kesimpulan mulai terbentuk dengan jelas. Thailand dipilih karena aman dan menguntungkan, sementara Indonesia ditinggalkan karena terlalu beresiko. Sebuah ironi yang justru menunjukkan satu hal penting. Timnas Indonesia mungkin belum tinggi di ranking, tapi mereka sudah cukup kuat untuk membuat banyak negara berpikir dua kali bahkan sebelum pertandingan dimulai.